Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Pujawianda dengan NIM 1903020043 dari Prodi Agribisnis Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi manual, komputerisasi, dan pembukuan. Langsung saja. Sistematika pembahasan yaitu sistem akuntansi manual, komputerisasi, dan pembukuan. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan pengaplikasian dari pengertian akuntansi sebagai salah satu seni dalam tahapan melakukan pencatatan, pengelompokan, serta pelaporan atas transaksi keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, siklus akuntansi terdiri dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal penyesuaian. Laporan keuangan. Selanjutnya, apa kelebihan sistem akuntansi manual? Yaitu meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, mencatat data lebih detail, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, tidak ada virus atau kesalahan yang dapat menyebabkan data hilang. Selanjutnya, kekurangan sistem akuntansi manual, yaitu tenaga yang dikeluarkan untuk menulis lebih besar, data yang dikerjakan tidak terlalu rapi, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar, bila ada kesalahan dalam menulis membuat tidak rapi, membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, yaitu komputerisasi. Komputerisasi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dari perusahaan. Kelebihan komputerisasi sendiri yaitu memiliki kecepatan proses yang tinggi, mempermudah sistem akuntansi, mempermudah proses transaksi keuangan. Kekurangannya yaitu butuh biaya untuk membeli perangkat, butuh biaya untuk perawatan, virus dari komputer yang membuat data hilang. Cara kerja komputerisasi sendiri yaitu otorisasi, transaksi, database, dan laporan keuangan. Selanjutnya, macam-macam software akuntansi. Yang pertama yaitu MYOB, yang kedua Microsoft Office Accounting Express, yang ketiga Omega Accounting, keempat Chris Hand, dan yang kelima Accurate Accounting. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Tujuan laporan keuangan sendiri yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajibannya atau uang, utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk neraca. Neraca kontrol. Bentuk vertikal. Selanjutnya, jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan laba rugi, yaitu single step, multiple step. Selanjutnya, jenis laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jenis laporan keuangan, yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai atau kas perusahaan. Di dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, metode pada laporan arus kas, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatannya memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau jasa yang tujuannya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah prosedur transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Siklus akuntansi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, yang terdiri dari penyiapan sumber dokumen atau bukti transaksi seperti kwitansi, nota kontan, faktur, bukti transaksi setoran bank, bukti kas keluar atau masuk, dan bukti cek. Selanjutnya, pencatatan ke jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Untuk membuat jurnal umum, kita harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi ada 5 akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya. Jurnal umum juga sering disebut sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan menurut urutan tanggal dan dimasukkan ke dalam akun debit atau kredit. Selanjutnya, pencatatan ke jurnal umum, contohnya seperti gambar yang tertera. Selanjutnya, posting ke buku besar. Posting ke buku besar atau pemindahan bukuan adalah pemindahan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan salah satu kesatuan. Karena itu, buku besar hampir sama dengan akun. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh posting ke buku besar. Dan selanjutnya, yaitu tahap pengikhtisaran. Menyusun neraca saldo. Langkah-langkah menyusun neraca saldo yaitu lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan. Posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah disiapkan sebelumnya. Membuat ayat perjurnalan. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian AJP adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva
utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Selanjutnya, menyusun kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Karena laporan keuangan sangat begitu penting baik itu untuk pihak intern atau ekstern perusahaan, maka haruslah disusun dengan baik dan benar. Pada umumnya, kertas kerja disusun setelah jurnal penyesuaian dilakukan, karena kertas kerja merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan konsep penyusunan ayat penyesuaian dan laporan keuangan. Karena kertas kerja 10 kolom lebih banyak dipergunakan, maka di sini akan diberikan langkah-langkah dalam penyusunan kertas kerja 10 kolom. Selanjutnya, membuat jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah ayat yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Jurnal penutup melibatkan pemindahan saldo akun pendapatan dan beban, modal melalui ikhtisar laba rugi, dan pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Jurnal penutup bertujuan untuk mengatur ulang saldo akun sementara atau saldo nominal menjadi nol. Dengan begitu, pada periode selanjutnya, semua saldo nominal jumlah saldonya nol. Selanjutnya, membuat neraca setelah penutupan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.